Kita bertemu kembali di video pembelajaran Hotman Saragi. Video pembelajaran kali ini akan mengulas soal-soal penilaian harian kedua. Dari ulasan video ini nantinya, siswa-siswi kami bisa mengetahui jumlah skor yang benar dan jumlah skor yang salah. Maka dari itu, silahkan tonton dan saksikan video berikut ini. Check it out! Aku mengangguk pasrah. Tidak ada yang suka padaku. Aku kecewa dan juga hampa. Tetapi Tuhan mengerti perasaanku. Ia mengutus seorang murid baru di kelasku, seorang laki-laki, dan ia menyapaku saat aku di kursi taman. Pertanyaannya adalah, konflik pada penggalan teks narasi tersebut adalah: konflik ada 4, yaitu konflik fisik, konflik batin, konflik langsung, dan konflik tak langsung. Konflik fisik adalah konflik yang disebabkan adanya perbenturan antara tokoh dengan lingkungan. Konflik batin adalah konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. Konflik langsung adalah konflik yang ditujukan kepada tokoh utama secara langsung. Konflik tak langsung adalah konflik yang ditujukan kepada tokoh utama melalui perantara. Dari soal yang tadi kita bahas, jelas bahwa konflik yang ada pada sepenggal teks tersebut adalah konflik batin. Soal berikutnya. Bagaimana perasaan yang dirasakan saat tokoh aku berada di taman? Pembahasannya adalah ketika tokoh si aku mulai pasrah dengan keadaannya yang tak seorang pun menyukai dirinya, tiba-tiba datang seorang lelaki menyapanya di sebuah taman. Maka dapat kita simpulkan bahwa perasaan si tokoh aku menjadi senang. Mengapa demikian? Karena ketika dia mulai pasrah yang tidak ada suka padanya, tiba-tiba datang seseorang yang menyapanya dan malah duduk di taman bersama dengan dirinya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah D. Senang. Soal berikutnya. Kata hampa dapat diganti dengan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata hampa bersinonim dengan sunyi, sia-sia, sepi, hambar, nihil, dan kosong. Perlu kita camkan baik-baik. Sinonim pada sebuah kata tidak langsung menggantikan kata itu. Kita harus menyesuaikan kalimat yang kita gunakan. Maka kata yang tepat untuk menggantikan kata hampa pada teks tersebut adalah kesepian. Jawaban yang tepat adalah B. Kesepian. Soal berikutnya. Pada suatu malam, ada seekor kucing yang sangat awas dan sigap. Tikus-tikus takut memperlihatkan dirinya karena takut dimangsa oleh sang kucing, sehingga sang kucing harus mencari akal untuk menangkap mereka.
Suatu hari, sang kucing naik ke atas rak. Ia menggantungkan diri dengan satu kakinya pada tali, dengan kepala menghadap ke bawah seolah-olah telah mati. Saat tikus-tikus melihat posisi kucing seperti itu, mereka menyangka bahwa sang kucing telah melakukan kesalahan. Dengan hati-hati, para tikus mengeluarkan kepalanya dari sarang dan mengendus-endus ke sana kemari. Karena tidak terjadi apa-apa, mereka melompat keluar dari sarang seraya menari-nari untuk merayakan kebebasan mereka. Saat itulah sang kucing tiba-tiba melepaskan tali pegangan pada tali. Dan sebelum tikus-tikus itu tersadar, sang kucing telah menangkap 3 ekor tikus. Bagian yang menceritakan kecerdasan tokoh kucing pada kutipan cerita tersebut adalah A. Tokoh kucing mengendus-endus ingin memangsa tikus yang berkeliaran mencari makan. B. Kucing dengan lincah dapat menerkam tikus yang suka berkeliaran mencari tikus-tikus. C. Kucing menggantungkan dirinya dengan satu kaki pada tali, dengan kepala ke bawah seolah-olah dia telah mati. D. Kucing selalu siap siaga dengan cakarnya menerkam tikus-tikus yang berkeliaran mencari makan. Pembahasan untuk jawaban tersebut soal tersebut adalah kecerdasan tokoh kucing terlihat pada bagian jawaban C. Dengan menggantungkan dirinya pada satu kaki, lantas itu menandakan bahwa ia telah mati. Dapat disimpulkan jawabannya adalah C. Teks narasi merupakan A. Teks yang menggambarkan suatu keadaan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. B. Teks yang berisi tentang proses kegiatan yang ditulis secara berurutan. C. Teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan kronologis waktu. D. Teks yang menyampaikan alasan-alasan dengan bukti-bukti konkret. Teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan kronologis waktu. Maka, dengan jelas kita dapat menjawab C. Jika kita lihat pilihan A, teks yang menggambarkan suatu keadaan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya, itu adalah teks deskripsi. Teks yang berisi tentang proses kegiatan yang ditulis secara berurutan itu bisa dikatakan sebagai teks eksposisi. Teks yang menyampaikan alasan-alasan dengan bukti-bukti konkret adalah teks argumentasi. Soal berikutnya. Harry Potter tinggal bersama Mr. dan Mrs. Dursley dan sepupunya Dudley Dursley di Privet Drive. Hidupnya selama hampir 11 tahun dijalani dengan sangat mengenaskan, di mana paman, bibi, dan sepupunya sama sekali tidak menyukai keberadaannya di keluarga mereka. Namun, sebuah surat atau tepatnya ratusan surat yang dikirimkan kepadanya tepat menjelang ulang tahunnya yang ke-11 telah membuat hidupnya berubah. Kalimat yang menunjukkan latar tempat pada teks narasi di atas adalah: di dalam suatu teks narasi ada unsur intrinsik
Unsur intrinsik itu salah satunya adalah latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Pada soal tersebut yang ditanya adalah latar tempat. Jadi, dapat kita katakan jawabannya adalah teks nomor 1. Latar tempatnya ada di private drive. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan topik yang tepat untuk menulis paragraf narasi, yaitu A. Perjalanan Bang Bukopin. B. Keindahan Pantai Pangandaran. C. Pengalamanku di masa kecil. D. Menabung untuk masa depan. Tadi kita mengetahui bahwa paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan kronologis waktu. Maka dapat dikatakan bahwa jawaban dari soal tersebut adalah C. Karena pengalaman berarti sesuatu yang didengar, dilihat maupun dirasakan. Soal nomor 8. Sejak kecil, aku gemar menari. Aku sering diajak ibu ke sanggar tarinya. Tidak jarang, ibu mengajariku menari bersama murid-muridnya. Selain itu, ayah juga mengajariku disiplin mengikuti latihan tari. Oleh karena itu, kata yang tepat untuk melengkapi penggalan narasi di atas adalah A. Aku terus rajin berlatih menari. B. Aku sering diberi hadiah setiap habis menari. C. Aku mendapat fasilitas yang serba menyenangkan. D. Aku berhasil menjadi salah seorang penari nasional. Salah satu syarat paragraf yang baik harus memiliki kesinambungan dari kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang pada teks tersebut adalah D. Aku berhasil menjadi salah satu penari nasional. Soal nomor 9. Pagi itu indah sekali di puncak. Matahari bersinar menimpa pohon-pohon cemara yang kelihatan hijau. Sepanjang mata memandang, tampak kebun teh yang hijau segar. Langit yang sangat bersih dan berwarna biru cerah menjadi pemandangan yang sungguh indah. Pembuka teks narasi di atas berisi tentang A. Tema. B. Latar. C. Penokohan. D. Alur. Unsur dalam teks narasi meliputi tema, yakni inti dalam cerita. Latar, yakni tempat, waktu, dan suasana. Alur, yakni jalan cerita. Penokohan, yakni karakter dalam cerita. Sudut pandang, yakni posisi pengarang. Dan amanat, yakni pesan dalam cerita. Bila kita kaji pada kalimat yang pertama, pagi itu indah sekali di puncak. Dengan jelas dapat kita katakan bahwa unsur yang terdapat pada teks narasi bagian pembuka tersebut adalah bagian latar. Jawabannya B. Latar.